Halo semuanya, kenalin nama aku Heleni Gratia Metrina Tampobolon dengan NIM 135231107. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Adaptive Citation Extraction with Regex and String Matching for Multiple Source Types and Auto Conversion. Latar belakang dalam saya mengambil judul ini adalah keperluan akan sitasi di dunia akademik sekarang, di mana setiap paper yang dibuat harus memiliki sumber, kita tuh harus memiliki format eh, sumber yang tepat untuk kita cantumkan ketika kita mengambil sesuatu karena ini berkaitan mengenai masalah integritas. Nah, ini adalah sebuah contoh struktur dari sitasi. Nah, tapi dalam hal eh, melakukan sitasi ini, itu tuh ternyata membutuhkan waktu yang cukup eh, sedikit lama karena kita tuh harus melakukan identifikasi dulu apabila kita lakukan secara manual. Nah, sekarang saya eh, meng-highlight untuk terkait bagaimana kita melakukan otomatisasinya. Nah, kita melakukan citasi dengan cara otomatisasi. Nah, di mana kita akan memberikan URL, kemudian bakal URL itu akan nge-generate citasi yang sesuai, format citasi yang sesuai dengan URL tersebut. Nah, untuk fasilitasi seperti itu sebenarnya sudah ada beberapa website atau aplikasi yang menerapkannya seperti Mendeley, Quillbot, ataupun Google Docs. Nah, dan juga ada banyak sesuai style dari citasi tersebut, ada bisa MLA, APA, dan juga Chicago. Nah, tapi di balik dari tools ini tuh kita tuh masih bisa ngoptimalisasi dengan menggunakan apa? Dengan gunain regex atau regular expression. Nah, regex ini merupakan salah satu uh, algoritma untuk string matching, uh, string pattern lebih tepatnya lah untuk string pattern, di mana kita itu akan bisa dibahas nanti di subbab selanjutnya. Nah, diharapkan dari aplikasi di metode yang di algoritma yang aku buat ini akan bisa menjadi sebuah insight baru dan juga ya informasi baru untuk kedepannya dalam melakukan optimalisasi lagi dan lagi untuk bisa menghasilkan memang algoritma untuk buat format citasi yang memang tepat gitu dan optimal. Nah, untuk theoretical framework sebenarnya ini mengenai ada pattern matching, di mana itu adalah sebuah string matching eh, yang memang fundamental gitu. Nah, di mana itu bakal ngecocokin dari si pattern yang kita miliki dengan teks yang ada. Teks yang ada itu maksudnya string panjang yang kita miliki. Nah, jadi kita itu bakal ngecocokinnya. Nah, sebenarnya dalam algoritmanya itu ada disusun tuh lebih optimal. Ada yang namanya KMP, ada juga BM atau Knut-Morris-Pratt dan juga Boyer-Moore. Nah, pada kali ini aku akan eh, mengambilnya itu berdasarkan string eh, magicnya itu regex-nya. Jadi, regex itu sebenarnya adalah apa? Regex itu sebenarnya sequence karakter yang dimana kita itu bisa ngedefinisikan pattern kita. Nah, pattern yang declare di sini itu bukan sebuah karakter, I mean word yang memang benar-benar sesuai sama itu, tetapi lebih kepada kita memberikan pattern strukturnya sehingga kita bisa nyesuaiin sama apa yang ada di suatu teks panjang tersebut atau string panjang tersebut. Nah, sintaks itu ada beragam. Ada yang hanya karakter, ada yang spesial karakter yang dimana ini tuh secara spesial tuh ada artinya dalam regex sehingga kita itu nggak bisa langsung secara eksplisit memakainya. Kita itu butuh escape, mengescape. Kemudian ada sequence of karakter ya udah ini kayak biasa, baru ada karakter kelas. Nah, itu bakal ngekelompokin em, si struktur pattern yang kita miliki. Misal kayak notasi ini tuh bakal ngasih tahu bahwa oh harus match nih antara A atau B atau C gitu. Nah, ada juga yang lain. Nah, ini juga ada repetition class. Misal yang plus ini nih berarti si karakter tersebut harus match nih antara satu atau bahkan lebih gitu secara beruntun gitu kemunculannya. Kemudian ada meta karakter juga yang dimana itu kayak lebih shortcut. Misal slash D itu lebih artinya digit gitu. Jadi itu 0 sampai 9 gitu. Ada W, ada word gitu. S ada eh eh, ini namanya white space gitu. Nah, kemudian ada position anchor. Nah, jadi itu berdasarkan untuk nentuin
si lokasinya. Mungkin dia itu endline atau mungkin dia itu akhir dari kata gitu. Nah, kemudian untuk melakukan menerapkan ini saya menggunakan Python. Mengapa Python? Karena regex in Python tuh di Python sudah mendeklar sebuah modul atau library dan di mana mendukung untuk regex ini. Itu ada kayak modul tuh atau panjangannya regex gitu. Nah, ada beberapa fungsi juga yang membantu. Itu yang pertama compile. Compile itu intinya ya kita nge-compile jadi ke regex object. Kemudian ada search, intinya kita ngasih minta kita cari yang kemunculan pertama gitu. Oh, benar ada match. Match ini untuk yang pertama. Jadi kayak dia nge-match untuk yang ada string pertama gitu. Kemudian ada find all. Kita cari dari semua uh, string panjang tersebut. Kemudian ada brute force juga. Karena dalam penerapan itu ternyata kita tuh bakal ngecek setiap patternnya. Sehingga kita butuh brute force. Karena kalau misalnya gagal, coba lagi yang lain. Kalau ini gagal, coba lagi yang lain gitu. Sampai mendapatkan yang benar. Karakteristik dari brute force ini sebenarnya walaupun dia itu komputasionalnya itu sangat tinggi nilai komputasionalnya, kompleksitasnya, tapi dia itu lebih simple dan juga completeness dan reliability. Jadi dia itu bakal nemuin karena dia ngecek seluruhnya gitu. Dalam implementasinya mungkin aku bakal juga jalanin di VS Code aku. Nah, di implementasinya ini bakal ada input data. Input datanya ini adalah berupa URL. Nah, URL-nya ini bisa multiple atau bisa juga single gitu. Nah, di sini juga kita nggak usah nentuin apakah itu jenis tipe dari source yang kita miliki itu apakah itu adalah news atau apa artikel karena nanti bakal secara otomatis. Dan inilah salah satu poin pentingnya juga. Kemudian ada preprocessing. Nah, gara-gara kita itu dari URL, kita tuh masih harus eh, ambil data dari si URL tersebut. Nah, kemudian sehingga kita gunain nanti ada yang proses dari using HTTP request. Kita pakai HTTP request sama pakai Beautiful untuk ekstrak relevan metadatanya itu. Ini ada dan nanti metadata tersebut bakal kita panggil sih fungsi-fungsi yang dimana itu berkaitan dengan next subbab tentang citation extractor. Di citation extractor ini bakal uh, nge uh, ngeimplementasiin regex tersebut di mana regex ada pattern-patternnya misalnya ada outer pattern itu bakal cari yang berdasarkan ini misalnya ada by outer word return by dan juga mengekstrak date-nya gitu di mana ini ada banyak karena sebenarnya kekurangannya itu dalam ekstraksi ini adalah tidak bisa menentukan dengan pasti dan mengumpulkan dengan pasti pattern karena setiap orang, setiap negara juga, setiap bahasa memiliki cara penulisan yang berbeda-beda. Sehingga itulah hal yang sebenarnya kurang bisa dioptimalisasikan di dalam program ini. Gitu. Perlu ada citation formatter, intinya ini adalah ketika kita sudah mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan regex pattern, kita bakal susun menjadi sesuai dengan format dari apakah APA, MLA, atau juga Chicago. Nah, ini testingnya adalah saya mencari di salah satu link ada www.artnetter.com. Ternyata ketika dicari itu tidak bisa. Itu harus not result found sehingga harus di-cite secara manual gitu. Nah, sedangkan ketika saya menggunakan program saya bisa meraih eh, jawaban yang tepat gitu. Mungkin aku bakal ngejalanin juga sih. Sebenarnya aku juga nyediain. Jadi ini bisa tinggal Y. Kemudian misal aku pakai use example URL aja. Jadi di use example URL tuh aku udah nyediain beberapa URL, ini ada URL-nya untuk dicoba gitu. Nah, ini bakal diproses. Nah, kita dapat nih bahwa ternyata si www.netter ini kita dapat nih citasinya berbeda sama yang ada di Google Docs tadi secara berarti ini bisa mengartikan bahwa dengan penggunaan Rex ini lebih optimal gitu. Nah, salah satu keuntungan lainnya juga di dalam penggunaan ini adalah kita itu nggak usah secara manual menentuin ini source-nya apa, tipenya apa gitu. Ini secara manual. Nah, ini bakal secara otomatis juga bisa di akhir nanti bakal ada pertanyaan, mau nggak konversi yang ke yang lain? Do you want to convert the same URL to another citation style? Kalau mau, yaudah kita tinggal pilih lagi apa yang mau kita jenis stylenya. Kemudian bisa juga support multiple URL. Kita tuh bisa ngasih dengan dipisahkan oleh koma.
Jadi ini lebih optimal karena kita tuh bisa citasi ada dari banyak URL, nggak usah satu-satu masukin gitu ya. Nah, konklusi dari semua, konklusi dari program ini adalah bahwa implementasi si string matching atau si regex ini optimal nih, optimal dan juga nge-ensure bahwa eh, terkait semua relevan pattern yang ada di si web page tersebut. Nah, hanya dan karena dia juga ngecek si tag, meta tag itu dan juga dia ngecek si pattern. Nah, dia juga bisa mengconvert si stylenya, juga dia bisa eh, menerima beberapa URL gitu. Cuman yang kekurangannya adalah kita tuh tidak bisa dengan ngelis seluruh kemungkinan dari pattern yang mungkin. Karena ada banyak berdasarkan jenis bahasa, jenis negara, jenis orangnya juga. eh, Tergantung pribadi yang menuliskannya. Sehingga itu tidak bisa langsung kita bisa mengetahui pattern yang pas gitu dan seluruhnya gitu. Jadi semoga harapannya adalah di future development kemudian ini bisa dipakai untuk ngembangin lebih lagi dan lebih menghasilkan eh, inovasi yang lebih baru lagi untuk mengoptimalisasi citasi secara otomatis gitu. Demikian dari saya dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan, kepada keluarga saya dan kepada Pak Rinaldi juga yang sudah mengampu mata kuliah ini dan juga kepada eh, teman-teman saya. Sekian dari saya, terima kasih.